Zoom, melalui link pendaftaran atau juga melalui WhatsApp gitu. Jadi nanti untuk per kolektif tadi akan kami berikan semacam template Excel yang mana nanti tinggal mengisi nama-nama dan mapel apa saja yang ingin dipilih begitu. Jadi akan mempermudah persekolah menawi ingin memantau siapa saja siswanya yang ikut, dan juga dari kami untuk pendataan dari sekolah mana saja ikut itu lebih mudah, dan juga nanti untuk laporan kami ke Dinas Pendidikan juga lebih terbaca nantinya kalau misalkan dari persekolah secara bersama-sama mendaftar. Kemudian untuk setiap peserta diperkenankan untuk mengikuti lebih dari satu cabang lomba. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, menawi ada yang ingin mendaftarkan lebih dari siswanya ingin mengikuti lebih dari satu mapel itu sangat diperbolehkan. Kemudian Knowledge dilaksanakan secara online menggunakan Google Form dan Zoom Meeting. Gitu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk kegiatannya ini secara online dan juga kami mengadaptasi dari kegiatan game Mobile Legends. Jadi untuk pelaksanaan bisa menggunakan handphone atau laptop gitu. Dan nanti dilakukan bisa di rumah masing-masing kalau misalkan memang sudah pulang sekolah, atau juga bisa di sekolah masing-masing. Pengalaman dari Blora dan Kabupaten Sukoharjo kemarin, ada sekolah yang memberikan fasilitas mungkin di lab komputer atau mungkin di ruang kelas begitu. Dan itu nanti kalau misalkan di sekolah mungkin hanya ada 50 komputer atau berapa tergantung dari sekolahnya, itu nanti sisanya mungkin bisa menggunakan handphone masing-masing atau menggunakan laptop masing-masing begitu. Kemudian untuk pengawasannya dari kami nanti akan ada Zoom meeting juga, jadi akan kami awasi Zoom melalui Zoom meeting. Jadi ketika nanti terlihat seperti ada kecurangan akan kami diskualifikasikan gitu. Untuk Zoom meetingnya juga diperbolehkan, misalkan dari per sekolah itu satu Zoom meeting, jadi untuk Zoom meetingnya ditaruh di depan kelas dan nanti siswa-siswi di meja masing-masing itu juga diperbolehkan. Kemudian untuk teknis pengerjaan akan dijelaskan pada saat temu teknis. Ini yang akan diikuti oleh siswa-siswi pada tanggal 21 September. Kemudian untuk mendapatkan informasi terbaru, peserta diwajibkan untuk mengikuti akun Instagram literatur_official dan bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Surakarta. Jadi mungkin kalau dari Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah atau dari siswa-siswi ingin mendapatkan informasi dari kami, bisa menghubungi nomor Lita yang ada di surat, atau juga bisa mengunjungi Instagram kami di literatur_official. Dan juga nanti kalau misalkan siswa-siswi dan Bapak Ibu guru mungkin sudah mendaftarkan siswa-siswinya, nanti akan kami berikan link grup WhatsApp yang untuk akan menjadi tempat informasi ke depannya gitu. Jadi nanti per jenjang dan per mapelnya akan ada grup masing-masing. Kemudian tautan grup WhatsApp Knowledge akan didapatkan setelah peserta mengisi formulir pendaftaran. Kemudian hal yang wajib diperhatikan sebelum mengikuti tes Knowledge, peserta diharapkan dapat mempersiapkan peralatan dan jaringan sebaik-baiknya. Karena ini dilakukan secara online, jadi jaringan diharapkan dapat stabil. Mungkin nanti kalau misalkan dari sekolah bisa memfasilitasi, bisa menggunakan WiFi sekolah, atau mungkin kalau misalkan sudah pulang bisa di rumah begitu. Kemudian untuk peserta dapat menggunakan laptop, smartphone, maupun tablet pada saat pengerjaan ujian, akan tetapi disarankan menggunakan laptop atau komputer berkamera. Tetapi kalau misalkan menggunakan handphone dilakukan secara bersama-sama di kelas, itu bisa menggunakan Zoom dari guru saja, satu orang saja gitu. Kemudian kesalahan jaringan atau peralatan peserta yang mengganggu pengerjaan soal bukan merupakan tanggung jawab panitia gitu. Karena takutnya kalau misalkan jaringannya buruk atau mungkin nanti terganggu, apabila siswanya sudah mengerjakan tetapi tidak disubmit, itu nanti tidak akan masuk ke dalam data kami begitu. Kemudian ini 3 langkah mudah partisipasi program. Yang pertama, peserta mendaftarkan diri secara mandiri atau kolektif melalui link ini. Mungkin nanti akan saya bagikan di kolom komentar. Kemudian peserta mengikuti akun Instagram literatur_official dan bergabung pada grup WhatsApp Knowledge Surakarta. Kemudian informasi mengenai teknis pelaksanaan akan diinformasikan pada grup WhatsApp Knowledge.
Nah, ini mungkin galeri kami kemarin ketika di Kabupaten Blora ada sekitar 5.439. Gambarannya nanti untuk pelaksanaannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi akan kami pantau melalui Zoom dan nanti untuk link soalnya akan kami bagikan ketika Zoom saat itu juga. Jadi ketika sebelum pelaksanaan itu tidak bisa diakses oleh siswa-siswi atau peserta gitu. Jadi insya Allah aman dan terbebas dari kecurangan. Kemudian ini juga kemarin di Kabupaten Sukoharjo ada sekitar 4.114. Ini baru kemarin terlaksana sebelum di Surakarta. Dan mungkin menuju ke loket 3. Dan mungkin dari Bapak Ibu guru atau kepala sekolah, apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan untuk bertanya secara langsung. Kami persilakan bisa raise hand mungkin atau mungkin melalui kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Sembari menunggu ada yang bertanya, mungkin bisa presensi terlebih dahulu melalui link presensi kehadiran yang sudah saya kirimkan di meeting chat Zoom ini. Untuk file presentasi ini nanti akan kami share melalui grup WhatsApp Bapak Ibu Kepala Sekolah melalui Dinas Pendidikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Ada Mbak, mau tanya sebentar. Anjir, Bapak monggo. Oke, terima kasih. Untuk pelaksanaan itu secara online berarti dilakukan dari sekolah masing-masing itu bisa nggak, Mbak? Tidak berkumpul di suatu tempat gitu ya, Mbak ya? Anjir, Dan Bapak. itu aja pertanyaannya. Oh, Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi nanti untuk pelaksanaannya, karena secara online ini diperbolehkan di sekolah atau mungkin di rumah, tergantung dari apabila siswanya sudah pulang atau masih jam sekolah begitu, Bapak. Jadi kalau misalkan bersama-sama di sekolah itu diperbolehkan, tetapi kalau misalkan sudah jam pulang itu juga misalkan di rumah juga diperbolehkan, bergantung dari kebijakan masing-masing sekolah, Bapak Ibu. Gitu. Nanti kalau misalkan bersama-sama di sekolah, untuk Zoom-nya nanti cukup satu saja, itu juga tidak apa-apa. Jadi secara bersama-sama, seperti tes atau ujian biasa, tetapi nanti di depan akan dipantau oleh Zoom dari kami. Begitu, Bapak. Oke, terima kasih Mbak. Jelas Mbak. Nggih, matur suwun, Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, ini dari Ibu Dwi Hati, ada yang bertanya, apakah ada kisi-kisi dari tiap mapel? Ada Ibu, nanti untuk kisi-kisi akan kami bagikan ketika temu teknis untuk siswa-siswinya langsung. Jadi untuk materinya atau kisi-kisi akan kami bagikan. Jadi untuk belajarnya bisa dipelajari adik-adik. Apakah ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Baik, mungkin sembari menunggu ada yang bertanya, saya ulangi lagi nanti untuk kegiatan ini karena bersifat gratis, harapan kami dapat diikuti oleh banyak siswa-siswi seperti tadi mungkin contohnya di Kabupaten Blora ada sekitar 5.000-an dan juga Kabupaten Sukoharjo ada sekitar 4.000-an. Dari persekolah kemarin banyak yang mendaftarkan lebih dari 50 peserta karena memang kegiatannya bersifat gratis dan secara online gitu. Mungkin untuk fasilitas dari sekolah hanya beberapa yang terbatas, mungkin sekitar 30 sampai 50 yang menggunakan lab komputer dan lainnya menggunakan handphone. Kemarin pengalaman di Kabupaten Blora dan Sukoharjo seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti kalau misalkan siswanya ada sekitar dari sekolah mungkin kalau SMA mungkin bisa sampai 1.000 nanti setengah dari itu misalkan ada yang ingin didaftarkan setengah itu juga sangat diperbolehkan jadi berapapun pesertanya kami tidak ada batasan maksimal pesertanya karena ini juga kegiatan gratis dan dari kami juga murni untuk membantu untuk peningkatan kompetensi dari siswa-siswi Kota Surakarta.
Selamat pagi, Bu. Boleh bertanya? Oh, baik, silakan Ibu. Baik. Terkait dengan kegiatan ini, apakah ada batasan? Misalnya untuk siswa SD harus kelas berapa, seperti apa, seperti itu, adakah batasannya atau umum? Terima kasih. Anjir, baik. Terima kasih Ibu. Dari Bu Anita, nggih. Untuk Bu Anita, untuk jenjang SMP dan SMA ini diperbolehkan untuk dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi kelas 1, 2, 3 boleh mengikuti semuanya secara umum. Dan untuk jenjang SD, kami peruntukkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Mungkin tadi saya lupa menyampaikan juga. Jadi untuk jenjang SD ini dari kelas 4, 5, dan 6 begitu. Karena kalau misalkan dari kelas 3 kemarin di Kabupaten Sukoharjo itu ada yang kelas 3 tetapi takutnya untuk materi belum dipelajari dari kelas 3 begitu. Jadi nanti dari kelas 4, 5, dan 6. Tetapi kalau misalkan dari sekolahnya eh, mungkin adanya kelas 3 itu diperbolehkan. Kemarin dari Kabupaten Sukoharjo ada salah satu sekolah yang memang jenjang memang kelasnya baru sampai kelas 3 belum ada kelas empatnya di sana, itu tetap mengikuti, ingin ikut berpartisipasi, jadi kami perbolehkan dari kelas 3 begitu, untuk ikut memeriahkan saja kemarin gitu. Jadi dari SD dari kelas 4, 5, dan 6. Apakah ada pertanyaan lain dari Ibu Anita? Atau pertanyaan tadi apakah sudah terjawab? Terima kasih, Bu. Sampun. Anje, matur suwun Ibu. Baik, ini mungkin dari chat ada beberapa yang bertanya. Dari SD Muhammadiyah 2 Kauman, apakah sifatnya wajib setelah mengikuti kegiatan ini, misalnya hanya mengirimkan jumlah siswa 20 anak? Anjay. Untuk kegiatan ini, knowledge ini kami dan dari Dinas Pendidikan tidak mewajibkan, tetapi sangat direkomendasikan gitu. Kemarin dari Dinas Pendidikan juga sangat merekomendasikan untuk kegiatan ini karena bersifat gratis dan juga secara online dan dapat diikuti seluruh siswa dimanapun, karena tidak harus berkumpul di suatu tempat. Kalau berkumpul di suatu tempat kan ada kendala, berbagai kendala mungkin terkait kendaraan atau jauh dan lain sebagainya. Tetapi ini dilakukan secara online dan gratis. Jadi harapannya dari sekolah-sekolah mungkin sakit mengirimkan peserta atau siswa-siswinya. Dan untuk jumlah pesertanya, dari kami tidak ada batasan, tetapi mungkin seperti rekomendasi dari Dinas Pendidikan juga, sakit minimal 50, tetapi bergantung dari jumlah siswa-siswi di sekolah begitu. Mungkin kalau misalkan siswa-siswi di SD menawi dari kelas 4, 5, 6 hanya 60, mungkin nanti bisa didaftarkan sekitar 30 sampai 40 siswa begitu. Jadi harapan kami untuk jumlah peserta dapat dimaksimalkan dari masing-masing sekolah, karena kesempatan ini harapan kami bisa menjadi ajang untuk latih kompetisi bagi adik-adik sekalian gitu. Karena sayang sekali kalau misalkan adik-adik banyak yang belum merasakan olimpiade begitu. Karena pengalaman saya di sekolah dulu mungkin untuk kegiatan olimpiade itu hanya yang pintar dan itu saja begitu. Jadi harapannya dengan ada kegiatan ini seluruh siswa dapat merasakan gimana sih rasanya mengikuti olimpiade seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari SDK Pelita Nusantara, pelaksanaan lomba kapan ya? Untuk pelaksanaan lomba nanti tanggal 23, 24, dan 25. Tetapi untuk informasi lebih pasti dan lebih jelas akan diinformasikan lebih lanjut di Instagram dan juga di grup WhatsApp ketika sudah melakukan pendaftaran. Kemudian ada dari Bu SW Winarsi, izin bertanya, tadi terkendala sinyal, waktu pelaksanaan kapan, Jih? Oh, Jih sama Ibu, jadi untuk pelaksanaan 23, 24, dan 25 September. Baik, kemudian ada pertanyaan lagi dari Bu Dwi Hati. Tanya lagi, apakah untuk lomba SD online berbarengan 3 mapel? Baik, untuk pelaksanaannya buatan berbarengan Ibu. Jadi untuk pelaksanaannya selama 3 hari, untuk hari Senin, untuk tanggal 23 itu untuk MIPA, kemudian 24 untuk sosial bahasa, kemudian untuk yang tanggal 25 itu untuk
mapel PAI gitu. Jadi tidak bersamaan. Jadi harapannya kalau misalkan dari siswa-siswi ada yang ingin mengikuti tiga-tiganya sekaligus atau mengikuti 2 mapel, itu bisa begitu. Jadi boleh banget untuk mengikuti lebih dari 1 mapel per siswanya. Kemudian yang selanjutnya untuk tingkat SMA dari SMA Negeri 4 Surakarta, untuk tingkat SMA boleh kelas 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu untuk jenjang SMP dan SMA ini sangat diperbolehkan untuk kelas 1, 2, 3. Gitu. Kemarin di Sukoharjo itu kelas 1, 2, 3 mengikuti semua, tapi untuk yang Kabupaten Blora kemarin memang yang kelas 3 buatan mengikuti karena persiapan ujian begitu. Tapi karena ini masih awal semester, masih semangat-semangatnya, jadi diperbolehkan untuk kelas 3 juga ikut begitu. Mungkin bisa sekaligus untuk berlatih sebelum ujian Bapak Ibu. Kemudian dari SDII Al-Abidin Surakarta, apakah pelaksanaannya tanggal tersebut di jam belajar di sekolah? Karena itu kami bersamaan dengan ujian tengah semester. Baik, untuk pelaksanaannya ini nanti untuk jenjang SD mulai dari jam 12.30, kemudian untuk SMP nanti mulai dari jam 14.00 dan juga SMA ini mulai 15.30 gitu. Jadi siang hari Bapak Ibu. Karena harapannya setelah adik-adik mungkin sudah tidak terlalu padat di sekolah begitu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi link presensi kehadiran karena nanti link presensi juga akan kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk pelaporan kehadiran. Gitu. Baik, dari SDI Al-Islam ada pertanyaan pelaksanaannya kira-kira berapa jam ya? Untuk pelaksanaannya sekitar 60 menit per jenjang per mapelnya gitu. Jadi sekitar 60 menit saja Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari SDN Mojosongo 5, link absen harus mengisi jumlah siswa yang ikut ya Bu. Baik, untuk di link presensi itu kan ada jumlah siswa yang ada di sekolah, itu bisa diisi jumlah siswa yang ada berapa, kemudian untuk kira-kira hendak mendaftar berapa, itu hanya kira-kira saja Bapak Ibu menawi nanti hendak mendaftarkannya berbeda dengan jumlah yang diisi pada hari ini itu tidak apa-apa. Jadi ini hanya perkiraan mawon begitu. Kira-kira mau mendaftarkan berapa begitu. Jadi tidak harus sama. Nawi nanti hendak mendaftarkannya lebih banyak itu juga diperbolehkan gitu atau mungkin berbeda begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari SDK Pelita Nusantara. Ini gratis ya, Njeh Bapak Ibu ini gratis, jadi mboten dipungut biaya sepeser pun gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Suryo Asri, pendaftaran untuk SD kemana ya? Ya untuk pendaftaran, untuk linknya nanti bisa dilihat di surat yang kemarin sudah disampaikan Dinas Pendidikan dan mungkin ini juga sudah kami tampilkan di layar. Ini ada bit.ly/pendaftaran Knowledge Surakarta gitu. Mungkin ini bisa di search di Google atau nanti juga kami share melalui WhatsApp. Jadi nanti untuk pendaftarannya dari SD sampai SMA linknya sama Bapak Ibu. Mohon diulang jadwal mapel untuk jenjang SD. Baik. Nah ini untuk baik untuk jenjang SD nanti
Untuk pelaksanaan tesnya ini tanggal 23, 24, 25. Untuk SD, SMP, SMA sama Bapak Ibu. Jadi secara bergantian nanti SD dulu, kemudian SMP, kemudian SMA begitu. Untuk tanggal 23 itu MIPA, kemudian 24 Sosial dan Bahasa dan 25 PAI atau Pendidikan Agama Islam. Baik, selanjutnya berarti semua pelaksanaan lombanya berbasis online Google Form. J, untuk pelaksanaannya nanti berbasis online, jadi bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah masing-masing. Untuk durasi lomba berapa jam? Nanti sekitar 60 menit, Ibu. Mungkin sekitar persiapannya bisa sekitar 5 menit, nanti 5 menit sebelumnya bisa mulai bergabung ke Zoom-nya dulu, nanti untuk link soalnya akan kami bagikan melalui Zoom meeting. Baik. Selanjutnya untuk pendaftaran di link itu kolektif sekolah atau setiap anak harus klik mandiri. Untuk persiswa-siswi bisa mendaftar mandiri, tetapi mungkin kami juga merekomendasikan untuk kolektif per sekolah, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kolektif per sekolah itu akan lebih mempermudah sekolah juga dan mempermudah siswa-siswinya. Begitu. Jadi nanti hanya mengisi data diri di Excel, template-nya sudah kami buatkan, di link pendaftaran sudah ada Bapak Ibu. Jadi tinggal download saja Excel-nya, nanti diisi di sana dan nanti bisa dikirimkan melalui form pendaftaran atau juga ke nomor Lita. Mungkin ada pertanyaan lainnya, Bapak Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Baik, untuk link pendaftaran ini sudah kami sampaikan melalui meeting chat. Jadi nanti kalau ada yang ingin langsung mau mendaftar, ini sangat diperbolehkan bisa klik Bitly pendaftaran. Dan juga nanti kalau misalkan saat ini baru mau mendaftar berapa dulu, nanti menyusul lagi menambah peserta itu juga diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi menawi nanti mau menambah-nambah itu juga sangat diperbolehkan atau bisa. Baik, untuk kontak person ini dapat menghubungi Mbak Lita ya. Sudah ada nomornya di ruang chat dari 0851 5977 6302. Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan kepada Mbak Lita. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu kepala sekolah diharapkan untuk mengisi link presensi kehadiran terlebih dahulu. Materi bisa di-share, Kak. Jadi Bapak nanti untuk materi akan kami share. Jadi harapannya nanti menawi Bapak Ibu guru mengisi link presensi, nanti juga akan kami berikan informasi lebih lanjut terkait materi ini. Dan juga nanti untuk Zoom kali ini akan kami record dan juga nanti masukkan ke YouTube agar bisa ditonton oleh Bapak Ibu guru lagi begitu. Baik, dari SD Muhammadiyah 5 untuk kelas 4, 5, 6 aja, Bapak Ibu sebaiknya dari kelas 4, 5, 6, tetapi menawi dari kelas 3 ada yang ingin mengikuti juga sebenarnya mboten nopo-nopo, cuma ditakutkan materinya belum sampai begitu. Jadi prioritas untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk linknya mana ya? Jadi bunikan ini linknya sampun di-share. Mungkin saya share ulang. Nah, linknya sudah ada link presensi kehadiran dan juga link pendaftaran. Nanti ada yang ingin bertanya, sakit bertanya kepada Mbak Lita.
Baik, dari Bapak Ibu guru, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Maksimal pendaftaran tanggal berapa ya? Untuk maksimal pendaftaran ini sampai tanggal 21 September, Bapak Ibu. Jadi sebelum temu teknis. Nanti untuk temu teknis tanggal 21, jadi selama masa itu bisa melakukan pendaftaran. Misalkan nanti mau mendaftarkan berapa dulu, mungkin 50 dulu. Kemudian nanti tanggal berapa mau mendaftarkan nambah lagi 20 lagi, gitu. Itu sangat diperbolehkan, Bapak Ibu. Jadi eh, menawi sudah adanya berapa itu didaftarkan dulu, boleh. Nanti untuk pendaftaran ini kalau misalkan kolektif bisa melalui eh, WA Lita Mawon. Nanti bisa template-nya bisa dikirimkan melalui WhatsApp gitu. Menawi ada yang kesulitan mengirim di link pendaftaran gitu. Tetapi kalau misalkan bisa langsung di link pendaftaran juga diperbolehkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Sudioro. Kakak spill format pendaftarannya ya, apa saja nama, NISN, dan titik-titik. Untuk pendaftarannya nanti dari nama, kemudian nomor handphone dari siswa dan orang tua, kemudian mapel yang dipilih begitu. Dan hanya itu saja, jadi buatan usaha NISN, buatan apa-apa Bapak Ibu. Kenapa ada nomor WhatsApp dari siswa dan orang tua? Dikarenakan nanti untuk nomor siswa akan kami masukkan ke dalam grup WhatsApp. Kemudian untuk nomor orang tua, harapan kami nanti kami juga akan memberikan informasi terkait adanya kegiatan ini. Jadi menawi nanti ada siswa-siswi yang menggunakan handphone agar sepengetahuan dari orang tua masing-masing begitu. Jadi harapannya dari orang tua juga mengetahui nih anak-anaknya bermain handphone tidak hanya bermain game saja, tetapi juga mengikuti Olimpiade Knowledge. Gitu. Kalau kolektif bisa pakai nomor satu guru yang bertugas sebagai guru sebagai koordinator. Baik untuk kolektif, nanti di template sudah ada kami kolom bagian nomor guru koordinator itu bisa diisi dan untuk nomor siswa sangat diisi dari nomor siswa gitu. Tetapi menawi ada yang boarding school mungkin itu nomor siswanya bisa menggunakan nomor dari gurunya begitu. Jadi nanti nomor guru atau koordinator dan juga nomor orang tua masing-masing begitu. Menawi di sekolahnya tidak diperbolehkan membawa handphone karena kan kalau misalkan boarding school beberapa sekolah tidak diperbolehkan membawa handphone begitu. Mapel yang diujikan SD, mapel MIPA ya. Untuk mapel SD ini ada MIPA, matematika IPA, kemudian ada sosial yang berisi sosial bahasa, kemudian ada juga PAI, pendidikan agama Islam gitu. Jadi nanti untuk yang MIPA ini setengah-setengah Bapak Ibu, matematika sekitar 25, kemudian IPA sekitar 25 gitu. Sama halnya dengan sosial. Baik, waktu pengerjaan nanti sekitar 60 menit, Bapak Ibu. Jadi harapannya, karena kan ini secara online, takutnya ada yang jaringan atau lain sebagainya. Jadi diharapkan sebelum 15 menit, 5 menit sampai 15 menit, harapannya sudah bersiap di depan perangkat masing-masing, gitu, untuk persiapan. Karena nanti kalau misalkan terlambat masuk, itu tetap kami perbolehkan, tetapi tidak ada perpanjangan waktu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Baik. Mohon diulang waktu pelaksanaan dan jamnya. Waktu pelaksanaan tanggal 23, 24, dan 25. Nanti untuk SD mulai jam 12.30, kemudian SMP pukul 14.00, dan SMA 15.30.
Kemudian device yang digunakan untuk lomba memakai laptop apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, komputer, atau handphone gitu. Jadi tergantung dari adanya apa dari adik-adik dan dari sekolah masing-masing. Dan harapannya menawi nanti menggunakan handphone, Bapak Ibu guru mungkin sangat dipastikan apakah siswa-siswinya sudah memiliki email atau belum, karena nanti akan menggunakan email ketika melakukan tesnya. Karena kemarin beberapa pengalaman itu terkendala belum memiliki email, untuk mungkin adik-adik yang SD. Baik, apakah ada pertanyaan lainnya, Bapak Ibu? Baik, menawi tidak ada pertanyaan lagi, nanti untuk materi dan YouTube-nya atau videonya akan kami unggah di YouTube dan nanti linknya akan kami bagikan. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak Ibu guru jangan lupa untuk presensi kehadiran, karena nanti selain untuk pendataan kami mengirimkan materi-materi ini, nanti juga akan kami sebagai laporan kepada Dinas Pendidikan untuk yang mengikuti. Begitu. Dan mungkin sekali lagi harapannya dari sekolah-sekolah dapat mengikuti kegiatan Olimpiade Knowledge ini karena ini kegiatan yang bersifat gratis dan juga secara online. Harapannya dapat memberikan kegiatan baru, hal yang baru untuk siswa-siswi di Kota Surakarta gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, menawi nanti ada yang ditanyakan bisa langsung menghubungi Mbak Lita, narahubung kami. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaannya dan kehadirannya pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Sadarilah masa berganti.